Nah, kalau ini enggak apa-apa nih. Mahfud MD ingin nikahi Bunga Citra Lestari. Kalau hoax begini kan nyaman. Apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Kalau misalnya saya nggak bisa akses apa yang diucapkan oleh Pak Mahfud hari ini, saya bilang Anda hoax loh, Pak Mahfud. Sekarang ini banyak dilakukan melalui hoax, ini yang berbahaya. Saya sekarang akan memberi contoh-contoh hoax yang membahayakan kita. Tiba-tiba hate speech jadi soal kriminal. Jadi kesalahan hoax itu adalah pada penerima hoax, bukan pada si pembuat hoax itu. Jadi karena penerima hoax itu dungu, maka dia nggak tahu bahwa itu sebetulnya adalah upaya untuk menyelewengkan keadaan. Sekarang ini banyak dilakukan melalui hoax, ini yang berbahaya. Saya sekarang akan memberi contoh-contoh hoax yang membahayakan kita. Pilpres 2024 dibatalkan. Hoax. Pemerintah tetap akan melaksanakan pemilu tahun 2024. Apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Hoax berikutnya. TNI siap ambil alih kekuasaan karena Jokowi akan dimakzulkan. Di mana itu? Rapat TNI itu di mana? TNI-nya siapa? Enggak ada. Apa sebetulnya itu hoax itu? Tiba-tiba hoax itu jadi soal kriminal. Jokowi akan minta maaf kepada keluarga PKI. Itu hoax. Saya ketua timnya. Ketua tim PPHAM. Setiap berpidato sekarang tidak boleh ada kata minta maaf kepada PKI. PKI itu pelaku, bukan korban. PKI itu pelaku, bukan korban. Kalau saya maki-maki Egy Sujana, itu bukan hate speech itu. Hoax. Resmi jadi tersangka KPK. Anies Baswedan dan ternyata satu komplotan. Anies Baswedan tidak jadi tersangka di KPK. Kalau saya maki-maki Presiden Jokowi bukan hate speech. Habib Rizik dukung Jokowi kapan? Habib Rizik aduh hoax itu. Itu dulu pidato Habib Rizik di Jeddah dipotong-potong sehingga bunyinya kita dukung Jokowi, padahal ada sambungannya selama Jokowi bisa lurus dan bisa diperbaiki, kan itu judulnya. Dipotong begitu, hoax. Demikian juga kalau saya muji-muji Egy Sujana bukan hate speech. Kalau saya muji-muji Pak Jokowi bukan hate speech. 1 Maret adalah hari poligami nasional, pengumuman PKS. Nggak ada hoax itu. Seumpama suka berpoligami pun nggak bakal diumumkan hari nasional. Karena hate speech itu di dalam teori hukum dan teori hak asasi manusia, dia terkait dengan peristiwa di masa lalu. Ini, semua aset Mahfud MD disita KPK. Menggegerkan penyidik, ditemukan kasus korupsi baru Menko Polhukam ada sambungan senilai 455 miliar. Saya ada di sini kapan ditangkapnya? Yang berikutnya. Nah, kalau ini enggak apa-apa nih. Mahfud MD ingin nikahi Bunga Citra Lestari. Kalau hoax begini kan nyaman. Kutip dari Wikipedia, berita bohong atau hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Bukan seperti apa yang dimaksud oleh Rocky. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu atau berita palsu maupun April Mop. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Berita bohong atau hoax juga sering dibarengi dengan hate speech, di mana ujaran kebencian atau hate speech adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnik, gender, cacat, orientasi seksual, warga negara, agama, dan lain-lainnya. Ancaman kita bisa dideteksi baik yang manifest maupun yang laten. Ini laten, ini manifest, dan itu bisa. Ancaman tertuju pada keutuhan ideologi kita nih. Ideologi transnasional, ideologi tandingan. Katanya Pancasila itu tidak cocok, yang lebih cocok liberalisme. Transnasional, negara agama yang meliputi beberapa negara. Itu ancaman bagi ideologi. Saudara, saya sekali lagi tidak ingin mengatakan bahwa itu dilarang untuk disuarakan. Boleh
Kita nyuarakan gitu juga boleh, masa mereka? Boleh. Tetapi jangan sekali lagi nodeng kalau ndak ikut itu kafir, ndak ikut Nabi. Bukan bagian dari kita. Kalau kalah, lalu bukan lagi pada pemikiran tapi teror. Nah, itulah misalnya lahirnya ISIS. Begitu. Ndak usah katanya, ndak usah. Mulanya ayo ikut pemilu, kalah terus. Kalau begitu pemilu ini togut, lawan. Perang, teror caranya. Nah itu sejarah lahirnya. Mereka mau ikut demokrasi kalah. Padahal yang ikut demokrasi sama Islamnya, sama hasil ijtihad tadi, saudara. Ancaman lainnya adalah terorisme, separatisme. Di Papua sekarang ada separatisme. Kemudian kejahatan ekonomi. Ada kabar gembira nih, kejahatan ekonomi, vonis yang seminggu lalu itu Apeng namanya Surya Darmadi. Itu menguasai hutan negara tanpa izin yang benar selama 22 tahun. Tanpa IUP yang benar. Lalu dia lari Singapura, pindah ke Vietnam, pindah ke mana. Setiap bulan tuh triliunan dapatnya. Nah, dipanggil tuduhan korupsi. Apa korupsi itu? Melanggar hukum, ya. Memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melanggar hukum dan merugikan keuangan negara. Loh, kalau menghitung keuangan negara, si Apeng ini, Surya Darmadi, mau bayar cuma 4,7 triliun. Padahal dia sudah dapat 97 triliun, suruh bayar 47. Maka kita undanglah pakar-pakar dari UGM. Bisa enggak orang korupsi kayak gini? Hanya dituntut bayar 4 triliun. Sementara dia enak-enak nyuap Anas Makmun nih di Riau. Untuk mendapat izin tidak salah, izin sementara. Karena harus dari pusat kalau izin penggunaan lahan itu. Anas Makmunnya dihukum, dia lari. Sekarang ketangkep balik, minta korupsi dihukum, membayar denda aja, bukan korupsi, membayar denda 4,7 triliun. Saya bilang ke Jaksa Agung, itu pidana. Masukkan tindak pidana korupsi. Ini bukan administrasi, ini perizinan ini. Karena yang disuap sudah dihukum dan menyebut dia. Sudah masuk dalam putusan. Yang lain boleh diberi ampun karena kita mau membuat aturan-aturan baru, sudah diputihkan, tapi yang ini jangan. Cuma 4 triliun Pak kalau korupsinya. Dia mau membayar itu bahkan lebih sedikit mau katanya. Enggak apa-apa. Kita bawa. Lalu kita tambah unsur merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara. Wah, ini yang merumuskan bagus tuh dari UGM. Kita undang pakarnya, yuk. Apa tuh perekonomian mereka? Kalau korupsi menurut hukum, hakimnya udah pinter tuh, tidur aja kalau ngadili. Beri ilmu baru dia. Diputus 2 minggu lalu. Diputus 15 tahun penjara dengan kewajiban membayar 42 triliun. Ini hakim progresif. Bagus. Mau naik banding dia, naik. Saya bilang, kita lawan. Itu saudara. Itu yang kita kerjakan sekarang itu yang seperti itu, gitu. Konflik internal, ya. Sekarang ini banyak dilakukan melalui hoax. Ini yang berbahaya. Saya sekarang akan memberi contoh-contoh hoax yang membahayakan kita. Hari mulai halam nih. Pilpres 2024 dibatalkan. Ditunda sampai 2029. Hoax. Pemerintah tetap akan melaksanakan pemilu tahun 2024. Tidak ada penundaan, tidak ada perpanjangan. Ini berita hoax, apalagi ada gambarnya Gus Dur, gambarnya Ahok bareng-bareng. Itu hoax, saudara. Yang kedua, Jokowi akan minta maaf kepada keluarga PKI. Itu hoax. Saya ketua timnya, ketua tim PPHAM. Setiap berpidato sekarang tidak boleh ada kata minta maaf kepada PKI. PKI itu pelaku, bukan korban. Kenapa harus diminta maaf?
Tapi apa begitu tim ini bekerja? Muncullah orang Alfian Tanjung lah saya sebut karena ada di video. Ini perpres yang mengatur ini mau menghidupkan lagi PKI. Lah ini mau membela korban peristiwa 65. Korbannya siapa? Orang yang bukan PKI di PKI kan tuh banyak. Contohnya siapa? Pak Habibie. Dulu Bung Karno tuh menyekolahkan orang ke luar negeri demi membangun bangsa ini dengan visi yang hebat. Nah, tiba-tiba pada tahun 65 terjadi G30 SPKI. Orang yang sekolah di Eropa tuh tidak boleh pulang. Dianggap PKI. Sekarang jumlahnya masih ribuan. Nah, Pak Habibie juga masuk tahun 55 di Jerman, tahun 60 lulus master, terus ke PSD-nya lulus tahun 65. Begitu lulus mau pulang tidak bisa, terjadi G30 SPKI. Tidak boleh pulang oleh pemerintah. Baru tahun 74 Pak Harto ke Jerman, ketemu. Kamu Habibie kan yang dulu saya ke sana ke rumahmu di Makassar kan? Iya Bapak. Kok di sini? Tidak boleh pulang Pak. Pulang. Ikut saya. Jadi menteri akhirnya dia. Rahardi Ramlan juga. Nah, PPH mau nolong orang nih, ribuan orang ada di di Rusia. Saya ketemu orang di Belanda, di Jerman, di Prancis, banyak yang seperti ini tidak bisa pulang dulu. Sekarang kita umumkan, Anda warga negara Indonesia. Kalau mau pulang difasilitasi. Tapi umumnya mereka tidak mau pulang. Karena sudah 60 tahun. Jadi 55 tahun. Saya tidak punya aset, tidak punya keluarga, saya sudah punya istri di sini, punya warung di sini. Yang saya butuhkan hanya pengakuan bahwa saya warga negara Indonesia dan tidak pernah sedikit pun mengkhianati negara saya. Masa tidak ditolong yang kayak gini? Inilah PPHAM ini yang dilakukan. Nah, ada urusannya dengan PKI. Urusan PKI sudah diselesaikan di awal reformasi. Haknya mau ikut pemilu boleh, ikut apa boleh, dicoret KTP-nya yang tadi ET, ekstapol, semua sama, tidak ada ekstapol, semua boleh ikut pemilu, ikut partai, mendirikan partai boleh, sekolah boleh, jadi tentara boleh. Itu PKI sudah selesai, tidak ada urusannya sekarang. Karena ini Jokowi akan minta maaf kepada PKI dan sambungannya, dan akan menghidupkan lagi komunisme dengan mencabut TAP MPRS nomor 25, tidak ada, tidak boleh. Saya yang tidak bolehkan, karena saya ketua timnya. Saudara, itu hoax. Hoax berikutnya, TNI siap ambil alih kekuasaan karena Jokowi akan dimakzulkan. Di mana ini? Rapat TNI itu di mana? TNI-nya siapa? Tidak ada. Dan itu memprovokasi orang bahwa yuk siap-siap ini TNI sudah mau ambil, kita ikut kan gitu. Itu maksudnya kan begitu. Ini lagi. Resmi jadi tersangka KPK Anies Baswedan dan ternyata satu komplotan. Anies Baswedan tidak jadi tersangka di KPK. Tetapi hasil pemeriksaan BPK terhadap keuangan ada penyimpangan untuk Formula E, melanggar undang-undang keolahragaan nasional. Di dalam undang-undang keolahragaan nasional, olahraga yang dibiayai oleh APBN dan APBD itu adalah olahraga yang disenangi secara masif oleh rakyat, seperti sepak bola, bulu tangkis, ini disebut semua. Tidak ada Formula E, tidak ada balap, itu tidak masuk. Tidak ada. Oleh BPK ini diperiksa. Ini siapa yang mengeluarkan? Apakah ketua DPR-nya, ketua fraksinya, gubernurnya, sekdanya? Wah, tapi begitu mau diperiksa, ribut gitu. Seakan-akan mau menjagal. Tidak yang menjegal. Bapak baca nanti undang-undang keolahragaan. Itu yang menjadi isu. Tapi sekarang udahlah. Mau pemilu gini nanti dikira mau menjegal. Kalau tidak berani, tidak apa-apa, slow dulu. Itu kalau berani, kalau saya tegakkan hukum. Tapi kalau
belum siap karena kan ada ancaman. Kalau Anies dipanggil KPK mau dibakar, yang bertugas membakar ini di Bandung apa yang dibakar di Surabaya, apa akan ribut. Ambil sekarang yang lebih bagus bagi kehidupan berbangsa, tidak usah. Tapi nanti bisa saja muncul ya orang, hukum harus ditegakkan meski langit harus runtuh. Nah itu bisa muncul lagi begitu. Gitu. Nah saudara, Habib Rizik dukung Jokowi kapan? Habib Rizik aduh hoax itu. Itu dulu pidato Habib Rizik di Jeddah dipotong-potong sehingga bunyinya kita dukung Jokowi, padahal ada sambungannya selama Jokowi bisa lurus dan bisa diperbaiki, kan itu judulnya, dipotong begitu, hoax. Berikutnya saya tunjukkan hoax ini. Nih, Rizik Syihab ditahan di penjara di bawah tanah 9 bulan gak kena sinar matahari, polisi dituding. Begitu ini rame, Habib Rizik muncul, saya baik-baik saja, sholat polisinya ikut, tiap pagi sore dokter datang, pengumumannya saya tidak di bawah tanah. Memang mungkin seperti hotel Sheraton, itu bertingkat tapi bertingkat ke bawah, mewah meskipun di bawah. Ya kan hotel-hotel sekarang kan tingkatnya ke bawah. Gitu. Nah itu hoax. Kapolri minta periksa Amin Rais dan ditangkap, tidak pernah. Ketika Pak Amin Rais datang diperiksa peristiwa hoax itu kan rame, Amin Rais mau ditangkap. Begitu Amin Rais datang apa pengumuman, wah enak ya di dalam polisinya sopan-sopan, waktu sholat diberikan, saya disuguh gudeg. Tidak ada nyuruh tangkap, dilepas. Karena kalau ditangkap yang begitu-gitu penjara tidak muat. Dan kita tidak bisa ngerjakan yang begitu-gitu. Ya Amin Raisnya, pengikutnya kan banyak juga nanti yang minta ditangkap. Susah. Berikut, Amin Rais meninggal dunia. Nih, pasien COVID-19 minta tolong ke Airlangga. Kalau ingin dapat hotel, dapat kemurahan, dapat tahu ketika orang antri dulu, antri rumah sakit, antri masuk, antri isoman. Terus ada berita seperti ini, Airlangga didatangi banyak orang, tolong Pak, sendafnya masuk loh. Dia bikin pernyataan, tidak ada itu, saya tidak punya hak, ikuti aturan. Nah di lapangan memang banyak suap menyuap dengan polisi tingkat bawah itu. Berikutnya, nih, 1 Maret adalah hari poligami nasional, pengumuman PKS. Tidak ada hoax itu. Seumpama suka berpoligami pun tidak bakal diumumkan hari nasional. Nanti ketahuan istrinya juga malah susah ya. Hidayat Nur Wahid mengakui PKS tidak menganut asas Pancasila, dibantah oleh Hidayat Nur. Bohong. Kapan saya ngomong itu dan di mana? Berikut. Nih. Prabowo Subianto mengundurkan diri. Hoax juga. Mundur dari mana? Kapan? Kronologi terungkapnya hoax, 7 kontainer surat suara tercoblos. Gini loh. Awal Januari tahun 2019 nih, contoh hoax saja. Andi Arief menyebar informasi. Hari ini sudah datang 7 kontainer surat suara dari Cina yang isinya sudah dicoblos memilih calon presiden, anggota DPR dan partai tertentu. Gitulah kira-kira. Ribut. Di tanggal Januari itu kan surat suara belum disepakati. Ribut di mana? Kan surat suara tuh ditandatangani. Ini urutannya ini, namanya ini. Kok sudah dikirim dari Cina sebelum ada izin cetak? Kalau sudah ada izin mungkin saja. Tapi ini belum. Nunggu tanggal Februari, tanggal berapa gitu untuk disepakati. Ini loh gambarnya, tanda tangan semua. Nah ini sudah ada 7 kontainer yang dicoblos. Gimana? Pasti hoax. Terakhir, ini semua aset Mahfud MD disita KPK. Menggegerkan penyidik.
Ditemukan kasus korupsi baru Menko Polhukam ada sambungan senilai 455 miliar. Saya ada di sini, kapan ditangkapnya? Dan kapan KPK di mana nyatanya? Ini hoax. Nah, saudara, yang berikutnya. Nah, kalau ini enggak apa-apa nih. Mahfud MD ingin nikahi Bunga Citra Lestari. Kalau hoax begini kan nyaman. Jadi ceritanya gini dulu. Ini ceritanya gini dulu. Bunga Citra Lestari itu ditinggal mati oleh suaminya namanya Ashraf di Malaysia. Dia jadi janda paling cantik lah saat itu. Lalu orang rebutan. Muncullah seorang dari Riau nyebut namanya. Kalau gitu saya yang akan menikahi dia. Lalu disebut nama orang itu. Si X ingin nikahi BCL. Tapi nama X itu diganti Mahfud MD di situ. Ini kepalanya tuh kan tempelan tuh. Orangnya ada aslinya itu kepalanya tempelan. Kita sering kali nih sudah terdidik nih sarjana, profesor, doktor kemakan hoax. Ini coba balik lagi satu, balik ke depan. Satu lagi, balik nih ke halaman 15 yang tadi itu. Bapak di sini ada yang ikut grup WA Guru Besar Kahmi. Ada. Nah, Bapak baca ini ada di situ kan. Profesor yang mengidarkan ini coba di grup profesor. Lalu dibahas, Pak Mahfud harus menjelaskan dari mana hartanya ini. Waduh, saya bilang, profesor koplak. Percaya kayak gini. Oleh sebab itu, saya tadi baru mau ngetes kehebatan cyberpolis kita, polisi cyber. Ini mau saya kasihkan ke Bareskim, cari orangnya dan cari penyebarnya. Polisi kita mampu melakukan itu. Ini saya sedang berpikir akan dicari. Nah, saya pidato gitu tuh. Ini nih nanti sudah tersebar kemana-mana, nanti hilang tuh dari dicabut-cabut. Tapi udah kita simpen deh. Kamu mau menghilang nggak bisa. Saya ingin tunjukkan bahwa cyberpolis kita bisa mengejar semua itu yang buat itu kalau mau. Tapi kita kan persuasif. Nah, kalau saya jadi alat tes kan bisa, enggak apa-apa nih persuasif untuk alat tes. Buktinya sudah ada tuh. Beredarnya tanggal berapa melalui kanal mana lebih dulu. Siapa pengupload pertama itu akan ketahuan, Pak. Sekarang di situ ambil. Jadi hati-hati jangan suka nge-share karena di undang-undang itu barang siapa membuat dan mendistribusikan kena. Nah, tadi saya lihat di grup Guru Besar Kahmi, saya cari udah enggak ada. Tapi ini aslinya kan ada di YouTube. Nah, saudara sekalian, jangan suka termakan hoax. Mari kita jaga bangsa ini. Perguruan tinggi Islam bertugas mencetak kader bangsa yang tidak suka makan hoax, yang sadar akan nasionalisme Indonesia. Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam, tapi Indonesia negara yang menganut nilai-nilai Islami di dalam bernegara. Nilai Islami dalam bernegara itu apa? Hifdzuddin. Ada kebebasan melaksanakan ajaran agama. Di Indonesia ada. Hifdzun nafas, menjaga jiwa manusia. Kalau kamu membunuh Joshua, tangkap kamu. Kamu tidak bergaya hifdzun nas. Apa? Hifdzun nafas. Hifdzul mal. Menjaga harta, hak milik orang lain. Kalau mencuri, tangkap. Kamu korupsi, tangkap. Hifdzul akal. Menjaga rasionalitas. Itu Islami. Oleh sebab itu dilarang narkoba, dilarang minuman keras. Pak, itu ada yang penduduk tertentu, agama tertentu minum keras. Boleh jualnya di sana, minumnya di sana. Jam sekian sampai jam sekian. Diatur karena hifdzul akal, kewarasan, dan hifdzun nasab, menjaga kemurnian keturunan. Jangan suka kumpul kebodong.
Kawin aja. Kawin. Nah itu jelas keturunan. Kalau kamu, oh ini ada loh Pak. Ada tentara nih barusan. Dia menghamili pramugari. Lama ndak ketahuan. Baru ketahuan pramugari ini hamil. Lalu dibawa ke rumah sakit. Sakit ditengok oleh temannya karena keguguran. Padahal belum punya suami. Diusut-usut tentara yang melakukan. Nah itu kalau tidak gugur itu kan tidak ada kesucian nasabnya. Tidak akan dapat menurut hukum warisan, tidak dapat. Akta nikahnya tidak boleh bahwa ayahnya ini dan sebagainya. Makanya Islami itu di dalam bernegara menerapkan nilai-nilai luhur untuk martabat kemanusiaan demi ketuhanan yang Maha Esa. Sudah habis suara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.